Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Nur Aziza dengan NRP 500 1221 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek karakterisasi material untuk analisis data SEM, TEM, dan juga FTIR. Untuk judul dari jurnal yang saya review di sini berjudul Characterization of Tubular Zeolite NaA Membranes Prepared from Clear Solution by FTIR, IXRD, dan VIB TEM SEM yang ditulis oleh Tomohiro Kiyotani dan juga teman-temannya, di mana link dari jurnal sendiri dapat diakses pada link yang saya sertakan di sini. Oke, untuk material yang digunakan pada jurnal ini adalah zeolite NaA LTA type, di mana ini disintesis secara hidrotermal di atas tabung alumina berpori menggunakan metode larutan jernih atau clear solution, di mana terdapat 4 variasi dari kondisi sintesis yang dapat dilihat pada tabel, di mana ada membran A, B, C, dan juga D, dan clear solution composition itu dalam satuan molar rasio itu berbeda, tapi yang membedakan itu pada pelarutnya yaitu air ini cukup berbeda, tapi untuk Al2O3, SiO2, Na2O itu mereka sama semua untuk rasio molarnya. Kemudian di variasi lainnya adalah dari hidrothermal synthesis condition, itu suhunya cukup berbeda, satu yang berbeda di membran D, dan untuk waktunya eh, semua sama kecuali membran A itu lebih cepat yaitu sekitar 2 jam saja. Kemudian yang dilakukan pengujian itu adalah flux dari performance PV-nya, kemudian water selectivity-nya dari setiap membran. Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah mengembangkan metode karakterisasi struktural untuk membran tubular zeolite NaA yang disintetis dari lautan jernih, kemudian memahami hubungan antara struktur mikromembran dengan performa dehidrasi etanol air atau PV. Kemudian metode pengujiannya di sini dilakukan 3 metode pengujian yaitu FTR ATR untuk menganalisis spektrum getaran dari SiO saja di kondisi permukaan, dan juga GIXRD atau Grazing Incidence X-ray Diffraction untuk melihat profil keadaan kristal dan orientasi kristalnya. Kemudian dilakukan pengujian dengan FIB TEM-SEM, Focus Ion Beam Transmission Electron Microscopy Scanning EM untuk melakukan pengamatan struktur mikro secara mendalam dan lapisan antar permukaan. Berbeda dengan pengujian dengan TEM dan juga SEM yang biasanya itu, karena di sini itu menggunakan membran yang sangat tipis sehingga diperlukan alat yang bisa mengamati struktur permukaan yang eh, tajam atau dalam dan juga memiliki apa namanya resolusi yang tinggi sehingga dilakukan pengujian dengan VIB, di mana nanti membrannya itu akan dilakukan penempelan pada prisma. Kemudian membran nanti akan ditempelkan, jadi dia tidak merusak material, tapi membuat lensanya itu bisa lebih dekat dan lebih tajam, bisa melihat dari lapisan permukaan menggunakan SEM dan juga TEM pada setiap membran seperti itu. Oke, kemudian apa yang diuji dari jurnal ini? Yang diuji itu adalah struktur dari permukaan dan juga lapisan dalam membran. Kemudian ada atau tidaknya bahan amorf atau kristal yang tidak beraturan. Kemudian apa korelasi antara microstructure dengan performa dehidrasi etanol air dan juga ketebalan lapisan kristal, orientasi kristal, dan juga kehadiran void atau rongga kecil. Oke, next. Ini merupakan hasil dan juga pembahasan pada pengujian SEM yang terdiri dari 4 membran, yaitu membran A, B, C, dan juga D yang dapat dilihat di sini, di mana membran A ini terlihat sebagaimana semestinya struktur kristal pada zeolit, dia itu berbentuk kubus yang sangat teratur. Di sini dia menunjukkan bentuk yang sangat teratur dan juga kubus ya. Kemudian untuk membran B di sini itu ternyata ada material lain atau iya material lain yang menempel di permukaan sehingga struktur kristalnya itu tidak terlihat sama sekali. Yang terlihat itu hanyalah struktur yang tidak beraturan atau bahan amorphous ya, amorph, dan terlihat seperti gumpalan yang sepertinya lembut seperti kapas dia menempel sehingga memungkinkan untuk
penyerapan air yang sangat baik. Kemudian untuk yang C ini dia seperti dilihat datar ya, rapi, datar, lurus dan tidak terlalu menonjol-nonjol, tapi seperti mengarah ke satu sisi yang sama, seperti bidang kristal 111. Kemudian untuk yang D ini eh, mirip seperti membran C, tapi ada tambahan material lain yang menempel di permukaannya. Yang kemudian nanti akan kita lihat bagaimana performa mereka dalam preparation. Oke. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini ya, untuk penjelasan mengenai gambar SEM itu ternyata menunjukkan pada membran A yang dimana bentuk kristal kubus seperti biasa itu performanya kurang baik, bahkan sangat buruk ya dibandingkan empat membran lainnya. Kemudian yang sangat baik itu malah justru terjadi pada membran B yang ditutupi oleh material amorphous tadi, di mana performa dari perforationnya itu benar-benar sangat baik dibandingkan yang lainnya dan dapat dilihat pada bagian tabel nanti akan saya tunjukkan. Dan untuk membran C yang membentuk bidang kristal 111 itu eh, performanya itu sedang. Kemudian yang D itu mempunyai performa yang sangat baik juga, mirip dengan eh, B. Dan dapat dilihat di sini untuk perforationnya, memang untuk membran B yang tertutup oleh amorphous yang tadi benar-benar seperti tertutup oleh buntalan kapas, itu eh, tingkat perforationnya itu sangat tinggi, yaitu 5,7, kemudian disusul oleh membran D yang tadi seperti struktur kristal bidang 1-1, plus ditambah adanya struktur amorphous, itu ternyata mempunyai performa PV-nya yang cukup bagus yaitu 4,6. Kemudian disusul oleh membran C dan disusul oleh membran A, dan itu kemungkinan terjadi kenapa? Karena pada membran A itu memang dilakukan sintesis dengan hidrotermalnya itu yang sangat kecil ya, sangat singkat ya waktunya, sehingga memungkinkan dia belum terbentuk struktur kristal yang secara sempurna, sehingga mempengaruhi evaporationnya yang sangat kecil dan sangat rendah ini. Termasuk juga untuk water selectivity, ternyata membran A itu benar-benar sangat rendah sekali ya di 520, sedangkan yang lainnya itu sudah menyentuh di 5.000 bahkan lebih dari 10.000 untuk membran B dan juga D. Oke. Oke, eh, ini merupakan gambar ya yang secara detail menjelaskan terkait seal dari SEM pada material A, membran A, di mana ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya, tapi kita dapat melihat bahwasanya strukturnya itu benar-benar terlihat seperti kubus ya, tapi sepertinya dia belum cukup sempurna karena di bagian bawah ini dia juga tidak seperti membentuk kristal kubus, tapi yang lainnya yang sudah terbentuk itu memang benar-benar sangat menunjukkan seperti bentuk kristal kubus ya. Tapi yang lainnya seperti belum sempurna, makanya eh, performa dari evaporationnya itu sangat rendah dan kemungkinan terjadi karena memang waktu sintesisnya yang sangat cepat. Oke, next ini adalah membran B di mana kita dapat melihat secara jelas ya, ini seperti kapas ya, kalau saya melihatnya seperti buntalan kapas yang menempel di permukaan. Jadi bisa dibayangkan misalkan kita punya permukaan yang seperti kaca, kemudian kita tempeli kapas dan kita ingin melihat selectivity of waternya dan juga performa dari PV-nya itu pasti jauh lebih sangat bagus karena dia terlihat seperti untuk menyerap di sini, seperti kapas yang bisa menyerap air itu ya. Kalau saya melihat ini strukturnya mirip seperti kapas tapi dalam struktur nano ya. Dan ternyata memang benar bahwasanya kinerja dari pervaporasinya memang sangat baik dan peningkatan pemisahan molekul airnya itu juga sangat baik dengan penambahan adanya material lain pada bidang permukaan. Kemudian ini adalah SEM pada membran C. Tadi saya sudah menjelaskan juga memberikan permukaan yang halus dan juga rata, menyerupai bidang kristal 111 dan terarah ya dan juga simetri dan kinerjanya itu cukup bagus. Sedangkan yang D ini termasuk dari kombinasi yang ideal karena dia juga punya struktur kristalitas yang masih terlihat dan juga adanya tambahan material.
Amorphous itu dan ternyata menunjukkan performa yang sangat baik juga untuk performa perforation ya. Di sini bisa dilihat ya, ini masih ada bidang kristal tapi dia tertutupi dan di sini ada tambahan yang sangat menarik ya, dia terlihat seperti eh ya material yang tidak beraturan. Ini adalah pengujian TEM di mana di sini ada LTA layernya, kemudian ini intermediate layer yang tidak terbentuk dengan pengujian sintesis menggunakan gel, tapi hanya terbentuk dengan sintesis menggunakan larutan jernih ya. Kemudian di sini adalah aluminanya dan ada beberapa grain boundary yang bisa terlihat sangat jelas ya. Ini apabila dilakukan pengujian menggunakan SEM dan juga TEM yang biasa, mungkin tidak akan terlihat sangat sejelas ini karena memang membrannya itu sangat tipis sehingga menggunakan FIB, SEM dan juga TEM. Next. Oke, gambar tersebut itu diambil dari permukaan atas membran C yang sangat datar dan juga rapi tadi dengan bentuk kristal yang menunjukkan bidang satu-satu. Dan ini sesuai dengan morfologi yang terlihat pada SEM, nanti gambar 1.C dan citra BF dan juga DF. Juga memperlihatkan struktur kristal kolumnar yaitu kristal LTA yang tumbuh secara vertikal dari permukaan menuju ke dalam membran. Dan permukaan ini juga didukung oleh kemunculan puncak 222 yang kuat pada hasil gaya XRD yang menunjukkan adanya orientasi kristal yang terarah dan hasil XRD ini tidak saya cantumkan di sini dan bisa dilihat di jurnal. Kemudian ini adalah selotem pada membran C ya, ini adalah LTA layernya, kemudian sama terbentuk intermediate layer dan alumina di sini dan ada grain boundary yang terlihat walaupun skalanya itu sangat kecil ya, tapi karena alatnya sangat canggih dan juga bagus dan memiliki resolusi yang bagus maka masih terlihat ya grain boundary-nya. Oke, dan terdapat sedikit, bukan sedikit ya, banyak void-void ya, atau rongga-rongga kecil pada intermediate layer, dan ini juga mendukung menciptakan jalur difusi air, sehingga perforationnya itu sangat bagus, bagus gitu. Sedangkan ini gambar tadi itu diambil dari membran D yang menunjukkan permukaan yang cukup halus dan juga datar, tapi struktur kristalnya juga masih tampak dengan jelas ya struktur kristalnya. Kemudian brand boundary-nya, bra- eh, grain boundary-nya juga terlihat. Kemudian di sini juga terdapat intermediate layer dengan banyak void-nya di sini yang eh, sangat banyak ya ini void-voidnya. Bisa dilihat sendiri. Oke, ini bisa dibaca. Sudah saya jelaskan. Kemudian ini untuk eh pada membran D yang memiliki void juga ya. Ini zoomnya lebih ke voidnya. Kita dapat melihat ada tersudut voidnya di sini. Kemudian ini ada alminanya. Dan ini adalah LTL airnya. Dan ini juga membuat keunikan tersendiri dari metode sintesis menggunakan larutan jernih karena dengan gel itu dia tidak terbentuk intermediate layer dan adanya kemunculan puncak pada spektrum FTIR sekitar 900 itu yang menunjukkan adanya intermediate layer juga menandakan adanya intermediate layer. Dan ini adalah hasil SEM FASM ya pada potongan melintang untuk membran D di mana di sini terdapat banyak void. Ini adalah voidnya cukup kecil tapi banyak ya yang menciptakan jalur difusi untuk air sehingga menciptakan kinerja yang lebih bagus untuk untuk kinerja pervaporasi atau FP-nya. Oke, ini adalah hasil dari FTIR-nya, di mana hasil FTIR ini untuk membran A dan juga B itu menciptakan dua puncak, yaitu di sekitar 900 dan juga 1000. Kemudian untuk C dan juga D itu mempunyai tiga puncak ya, terdapat tiga puncak di sini. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Oke, hasil dari FTIR ini merupakan spektrum dari ikatan Si dan juga O, menimbulkan tiga tipe
dua tipe utama, yaitu dua puncak dan juga tiga puncak, di mana dua puncak itu terjadi pada membran A dan juga B, yang terjadi karena adanya kristal LTA dari seed dan juga bahan amorf. Kemudian untuk membran B itu lebih terdapat pelebaran ya pada puncaknya, yang menandakan banyaknya material amorf atau kristalitas yang rendah. Kemudian untuk bentuk tiga puncak pada membran C dan juga D, itu tadi yang terlihat pada eh, spektrum FTIR-nya, itu unik karena memang tidak terbentuk pada membran yang dilakukan sintesis menggunakan larutan gel, tapi hanya terbentuk khas dari hasil pembuatan sintesis dengan larutan jernih, yang dimana ternyata memang ada intermediate layer atau intermediate layer yang dimana terdapat void di sana. Oke, next. Oke, dari hasil FTIR kita dapat menyimpulkan bahasanya puncak pada frekuensi rendah itu ternyata lebih dominan pada membran B dan juga D, yang menandakan adanya bahan armor di permukaan yang berkaitan dengan performa pervaporasi yang tinggi, sedangkan membran dengan bahan yang menempel B dan juga D itu menunjukkan spektrum yang unik ya. Karena apa? Karena dia itu berbeda dari spektrum kristal LTA murni, di mana spektrum membran ini tuh mencerminkan kompleksitas dari pertumbuhan kristal dan larutan dari larutan jernih serta perbedaan struktur mikro permukaannya. Nah, ini merupakan gambar FSM yang saya ambil untuk melakukan analisis menggunakan imagery, di mana nanti saya akan mengukur diameter dari void pada intermediate layer pada membran D di sini. Oke, jadi yang saya ukur nanti adalah pada bagian void, pada intermediate layer, saya ukur diameternya ini berapa. Saya ambil sampel 25 dengan skala di sini itu adalah 500 mikrometer ya. Kemudian dari analisis menggunakan image ini, kemudian saya lakukan distribusi diameter void dengan menggunakan origin, di mana eh, distribusi dari diameter void pada intermediate layer pada membran D itu menunjukkan rata-rata diameter void itu ada pada 8,1 nanometer, sedangkan untuk modusnya sendiri itu paling banyak muncul pada diameter 9 nanometer. Seperti itu. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelasnya. Saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.